Di episode sebelumnya, Hye Ryung sebelumnya mengatakan bahwa tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Hal ini cocok menggambarkan episode 8 ini. Episode 8 ini dimulai dengan konfrontasi intens antara Hye Ryung dan Sahyun. Terbakar amarah, Hye Ryung menghadapi Sahyun dan Song Won tanpa ampun. Saat Sahyun ingin menjelaskan, Hye Ryung bersikeras untuk mendengar semuanya dari Song Won. Jelas-jelas di ruang itu tidak ada satupun yang berada di pihak Hye Ryung. Sekali lagi, Hye Ryung menamparkan Sahyun berkali-kali. Saat itulah Song Won memutuskan untuk melepaskan semua kerendahan hatinya dan menyalahkan Hye Ryung atas kesombongan dan perilaku egoisnya. Dia bahkan menyalahkan Hye Ryung sebagai istri yang buruk, dan membenarkan hubungannya dengan Sahyun. Setelah semua berantakan, akhirnya Hye Ryung meminta cerai. Dan ya, ternyata semua itu hanya khayalan saja. Kenyataannya adalah, Song Won memutuskan untuk tetap rendah hati, dan perceraian tidak terjadi. Tapi, kita bisa menyaksikan Hye Ryung dengan brutal meninju Sahyun dalam kehancuran. Dan tentu saja, ada adegan lain di mana kita harus mendengar kehidupan tragis dan menyedihkan Song Won untuk membenarkan semua yang dia lakukan. Dia bahkan menunjukkan bahwa dia hanya menginginkan bayi itu tetapi sepertinya tidak ada yang menyadari hal yang tersirat itu. Setelah dia menjelaskan kisah perselingkuhan mereka, dia dengan anggun mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Berkali-kali kita mendengar bagaimana Song Won hanya ingin hidup tenang dengan bayinya, namun, itu tidak pernah benar-benar terjadi, bukan? Sekali lagi, dia jelas tahu apa yang dia lakukan. Di hari selanjutnya, Sahyun hancur dalam keterpurukan. Setelah mengetahui segalanya tentang Song Won, termasuk Sahyun yang memberikan cincin berlian kepadanya sebagai hadiah, Hye Ryung menjadi semakin bingung. Sahyun membela diri dengan mengatakan bahwa dia membelikan Hye Ryung gelang mahal untuk ulang tahunnya juga. Hye Ryung bertanya mengapa Sahyun memberikan berlian dan bukan hanya uang saja. Yang perlu kita garis bawahi adalah, ini bukan tentang jumlah uang yang dikeluarkan, tetapi tentang niat di baliknya. Orang tua Sahyun juga tidak banyak membantu. Mereka mengantar Song Won pulang dan menghiburnya. Dalam perjalanan mereka, orang tua Sahyun meminta Hye Ryung untuk tetap bersama Sahyun, tetapi diam-diam mereka menjelek-jelekkannya sambil memuji Song Won. Di tengah semua ketegangan di antara mereka, Hye Ryung secara naif tetap mempertahankan pernikahannya. Bahkan ketika itu tidak layak diperjuangkan. Ibu Sahyun bahkan mengatakan bahwa semua kasih sayang yang dia miliki untuk Hye Ryung telah hilang, semua telah berpindah untuk Song Won. Mereka tetap menjaga Hye Ryung karena orang tuanya berada di luar negeri. Hye Ryung memang digambarkan sebagai istri yang tidak sempurna. Dia digambarkan sebagai wanita modern yang mandiri, materialistis, dan ingin mengendalikan rumah tangganya. Tapi perlu diingat bahwa dia juga korban. Lebih buruk lagi, tak ada satupun yang mendukungnya. Pilihannya untuk tidak hamil, atau bahkan usahanya yang gagal, atau kemandiriannya itu, tidak bisa dijadikan alasan untuk membenarkan perselingkuhan suaminya. Seperti pasangan lain, Sieng, yang mengabdikan diri untuk keluarganya, dan begitu pula Piyang, menjadi istri yang sempurna, tetapi keduanya diselingkuhi. Masalah sebenarnya adalah tentang perselingkuhan itu sendiri, dan kekacauan yang ditimbulkan. Sahyun mendapat pembelaan dari semua orang kecuali Hye Ryung. Dan semua orang malah menyalahkan Hye Ryung. Sementara itu, Dong Mi mencoba upaya lain untuk memasukkan obat ke dalam minuman Piyang. Satu-satunya keinginannya adalah memiliki Yusin untuk dirinya sendiri. Piyang menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Dong Mi atas minumannya. Ketika Piyang akan meminumnya, Yusin yang mabuk meneleponnya, dan meminta Piyang menjemputnya. Rencana Dong Mi pun gagal. Kemudian Dong Mi masuk ke kamar Piyang dan berbaring sendirian di tempat tidur sambil membayangkan kehadiran Yusin. Sementara itu, Yusin dan Piyang merayakan malam di sebuah hotel mewah. Yusin terus memanjakannya dan menghujaninya dengan janji-janji kosong. Piyang menghargai segalanya tanpa mengetahui bahwa perilaku romantis Yusin yang tiba-tiba itu adalah disebabkan oleh dirinya yang hampir ketahuan selingkuh. Setelah malam yang menyenangkan, Yusin mengetahui tentang kondisi Ami di rumah sakit. Dia pergi untuk memeriksa setiap pasien di bangsal dan akhirnya menemukannya.
Dia dikejutkan oleh kondisi Ami, dan meminta staf untuk memindahkannya ke bangsal VIP. Sementara itu, Dong Mi dan Jia pergi ke tempat kerja Piang. Saat itu Hye Ryung sedang siaran, dan membaca pesan penggemar tentang seorang pria lajang berusia 49 tahun yang belum menikah. Dia naksir salah satu dari 3 wanita menikah yang bekerja dengannya, dan memikirkan apakah dia harus mengakui perasaannya atau tidak. Tiba-tiba, semua mata tertuju pada Seo Ban, termasuk Dong Mi, yang terpesona dengan penampilannya yang stylish. Kemudian Hye Ryung mengatakan pada pengirim pesan itu bagaimana dia bisa ditampar jika dia mengakui perasaannya, tetapi kemudian mendukungnya. Dia menambahkan bahwa pernikahan seseorang mungkin terlihat seperti pelangi dan sinar matahari, tetapi situasi sebenarnya mungkin berbeda dari yang terlihat. Setelah acara siaran berakhir, Hye Ryung, Piang, dan Sieng pergi minum sambil berbincang tentang pengirim pesan itu. Mereka bahkan saling menebak dan mempertimbangkan untuk bertanya pada Seo Ban tentang hal itu. Selama ini Seo Ban menunjukkan minat terhadap Piang, namun memberikan uang saku kepada Wu Ram, tetapi juga menarik perhatian Hye Ryung. Sementara itu, Bibi Piang akan kembali dari Filipina. Setelah kedatangannya, dia dikejutkan oleh kondisi Ibu Piang. Setelah kehilangan kesadarannya, mereka membawa Ibu Piang ke rumah sakit. Pelayan Ibu Piang memberitahu bibinya bagaimana Piang tidak mengunjungi ibunya. Bibinya dengan marah memberitahu Piang tentang kondisi ibunya dan bersikeras agar Piang mengunjunginya. Meskipun hubungan Piang dengan ibunya tidak bersahabat, dia masih bergegas ke rumah sakit untuknya. Pada saat yang sama, dia mencoba menghubungi Yusin tetapi tidak dijawab. Tentu saja, Yusin sibuk mengurus Ami. Piang tiba di rumah sakit dengan panik mencari ibunya. Bibinya menamparkan Piang karena selama ini Piang tak peduli pada ibunya. Rumah sakit memindahkan Ibu Piang ke ruang keluarga sementara Piang mencari Yusin. Karena Yusin tak juga menjawab teleponnya, dia bertanya pada seorang perawat. Perawat itu mengatakan bahwa Yusin bersama Ami sedang berada di bangsal VIP, kamar nomor 3. Piang pun segera pergi ke kamar tersebut. Sementara itu, Yusin sibuk mengurus Ami yang minta dipeluk. Tidak tahu bahwa setiap langkah yang dia ambil hanya akan menyebabkan patah hati, Piang bergerak lebih dekat ke pintu kamar. Merasa penasaran, dia mengintip di depan kamar Ami. Perlahan dia melihat Yusin memeluk Ami. Ini mungkin salah satu pengkhianatan paling menghancurkan hati. Piang melihat kebenaran dengan mata kepalanya sendiri. Kaget dengan segalanya, Piang berjalan menyusuri lorong dengan sangat tertekan. Dunianya yang sempurna jadi hancur. Penglihatannya semakin kabur saat dia berjalan menjauh dari kebenaran tentang perselingkuhan suaminya. Setelah mengambil beberapa langkah, dia memutuskan untuk menghadapi segalanya. Dia dengan lemas berjalan lagi menuju kamar Ami. Tapi sebelum dia berhasil menangkap perselingkuhan mereka, Piang jatuh tak berdaya. Bibinya yang baru saja keluar dari ruang keluarga menemukannya. Piang perlahan kehilangan kesadarannya karena shock. Matanya terus tertuju pada ruangan tempat Yusin tiba-tiba muncul berjalan keluar dari sana. Melalui tatapan dan ekspresi Piang, jelas terlihat kebencian sekaligus ketidakpercayaan di wajahnya. Yusun terkejut melihat istrinya di luar. Dia berlari ke arahnya, dan saat itulah Piang benar-benar kehilangan kesadaran. Mereka kemudian membawanya ke bangsal. Setelah kedatangan Piang yang tiba-tiba di rumah sakit, Yusin berencana mengirim Ami ke rumah sakit lain untuk membersihkan semua jejak perselingkuhannya. Ami menolak dengan mengatakan kepadanya bahwa dia lebih suka pulang. Piang akhirnya bangun. Dia melihat Yusin sedang terlelap di seberang tempat tidur. Seluruh malam berbintang yang selalu kita saksikan di mata Piang telah berubah menjadi langit gelap yang tak berujung. Piang membangunkan Yusin. Setelah Yusin bangun, Piang langsung bertanya padanya siapa Ami, pasien VIP yang berada di kamar nomor 3 itu. Ini semua hanyalah awal dari segalanya. Apa yang akan terjadi pada keluarga sempurna Piang? Kita saksikan di episode selanjutnya.